dan termasuk karena Mojopahit itu dia punya banyak kerajaan-kerajaan vasal di luar Jawa. Tapi di bawah kekuasaan Majapahit. Ya. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan ini melepaskan diri, mereka menyatakan diri masuk Islam. Oke. Ada Ternate, Tidore, Makassar, terus kemudian Buton, di Kalimantan, di Banjar, di banyak sampai Palembang. Iya. Nah, mereka menyatakan masuk Islam. Ini dan inilah kemudian era inilah disebut era Islamisasi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya tentunya di cerita JKDN. Dan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Desember 2023 dan kita akan memasuki bulan Januari 2024. Nah, JKDN atau cerita JKDN atau JKDN ini menghadirkan kalender. Tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman semua, yuk kita order kalender 2024 JKDN yang temanya adalah, kita lihat dulu kalendernya, jam-jam. Ya. Biasanya enak biasanya. Jam-jam. Makasih jam-jam. Ya. Ini dia kalendernya. Ya, kalendernya yang bertema 100 tahun dunia tanpa khilafah. Ada kalender buat setahun ya? Buat setahun. Saya kira buat 100 tahun. Buat setahun. Ada kalender dinding dan ada kalender meja. Ya, Amazing. buruan mumpung belum masuk ke 2024. Ya. Segera klik linknya di bawah ini. Terima kasih. Dan sekarang ini saya masih tetap bersama dengan Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar? Sehat Pak Fajar? Alhamdulillah. Nah, sebelum ini saya balikan dulu ke jam-jam. Ya. Jam-jam. Terima kasih. Itu kalendernya keren banget. Keren banget kalendernya nih. Cocok bagi bagi pasangan suami istri. Kok pasangan suami istri Pak? Iya kan biasanya kan lihat suami kan udah lihat kalender. Oke, ya ini panjangin ya teman-teman ya. Cukup sampai situ aja. Memang kadang-kadang sahabat saya ini selalu melebar. Pak Fajar. Enggak, saya mah menyempit. Iya. Pak Fajar, main apa kita hari ini? Main apa? Cerita apa kita hari ini Pak Fajar? Bisa barengan gitu ya. Saya tertarik tentang Islam di Jawa Pak Fajar. Gitu. Iya, kenapa? Ya, bisa menjelaskan nih bagaimana sih Islam di Jawa? Karena kalau saya lihat tuh Pak Fajar tuh kayaknya lebih mendalami di kejawaan. Iya, karena saya orang Jawa. Oh, memang Jawa. Ini kan orang Betawi. Tapi saya nggak ngedalamin bangsa yang benar ya Pak Fajar. Iya. Makanya jadi saya ini menarik karena satu hal ya. Dulu ketika ketika bikin KLI Komunitas Literasi Islam dan terus kemudian proyek JKDN itu ya. Itu saya melihat memang mungkin perlu juga gitu kita melihat bagaimana Islam di Jawa atau baik itu proses Islamisasinya maupun bagaimana sih pandangan orang Jawa di masa lalu dan di masa kini itu tentang Islam. Karena tunggu Pak Fajar sebentar sebelum dilanjutkan, perspektif atau Jawanya ini meliputi daerah Jawa Barat kah, Jawa Timur gitu. Termasuk Jawa. Jadi kalau kita bicara Jawa itu kan ya Jawa Timur, yaitu meliputi Madura juga, Jawa Tengah dan Yogyakarta kan. Yang kita tahu bahwa Jawa itu etnis Jawa. Terus etnis Jawa nih. Iya, etnis Jawa, orang Jawa dan kita melihat kan Indonesia merdeka itu kan presidennya orang Jawa banyak. Ya bukan orang banyak, semuanya orang Jawa deh. Masuk Pak Habibie itu kan keturunan Jawa sebenarnya. Terus di sisi lain ya tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah Indonesia itu masih Jawa sentris. Tapi ada yang unik. Uniknya? Apa itu? Jadi kan selama ini kita melihat sudahlah Jawa sentris, tapi Jawa ini ditampilkan seakan-akan bukan Islam. Oh, kok bisa Pak Fajar? Seakan-akan bukan lihat, Islam. Kita lihat aja kan Indonesia itu kan selalu yang diunggulkan itu pasti Borobudur. Oh, secara langsung iya. Prambanan. Betul. Kenapa kok
bukan Masjid Demak. Oh iya. Yang istilah kalau bahasa anak muda sekarang yang lebih tenar itu. Iya, yang lebih famous itu kan itu gitu. Dan ini menjadi menarik padahal Islam salah satu kunci islamisasi di Nusantara ya, di seluruh kepulauan Indonesia ini itu adalah ketika para mubalik itu berhasil mengislamkan Jawa yang waktu itu Majapahit. Majapahit berhasil mengislamkan Majapahit berhasil diislamkan. Oh, terbalik. Majapahit berhasil diislamkan dan kemudian berganti jadi Kesultanan Demak Oke. Ya kan Majapahit itu waktu itu menjadi kerajaan besar bukan hanya di wilayah Indonesia itu tapi Hindu di Asia ya? Tenggara. Hindu ya kok Majapahit ya? Hindu kan benar ya. Okay. Tapi kemudian berhasil dan itu menjadi islamisasi Majapahit itu menjadi kunci awal kalau dalam babakan sejarah itu adalah era Islam. Era Islam di Nusantara sekaligus akhir era Hindu Buddha. Bukan era islamisasinya ya. Iya. Karena proses islamisasinya itu terjadi berabad-abad sebelumnya. Tapi era Islam di mana akhirnya kepulauan Nusantara ini penduduknya itu mayoritas muslim, itu ketika Majapahit berhasil diislamkan. Oke. Tapi kenapa kok seakan-akan bahwa Islam itu jauh dari jadi kalau mungkin bagi orang Jawa sih kadang-kadang kita nggak terpengaruh, tapi etnis lain itu ya, orang Betawi, orang Sunda, bahkan kalau kita ke Sumatera ya orang Melayu, orang Aceh itu selalu melihat orang Jawa itu mereka itu Islamnya itu bukan Islam yang murni, tapi sinkretis. Sinkretis itu Islamnya orang Jawa itu campuran Hindu Buddha. Nah ini menarik karena proses ini itu ternyata bukan disengaja oleh orang Jawa atau ada yang salah dulu ketika mendakwa islamisasi atau mengislamkan orang Jawa. Tidak ada yang salah. Tapi ini adalah proses yang dibuat oleh penjajah. Sengaja dibuat. Iya. Sengaja dibuat. Ini menarik ini sejarahnya nih. Coba Pak Fajar, ayo ceritakan Pak Fajar. Jadi ini kan saya kemarin menemukan tulisan bagus dan ini sebenarnya untuk memantik kita karena Iya. Kita ketika proyek JKDN ini kan kita banyak bukan hanya wawancara dengan tokoh atau sejarawan yang muncul di video saja kan, tapi kita ini juga banyak melakukan wawancara dengan sejarawan yang memang nggak muncul di video tapi kita dapat informasi banyak. Termasuk kita juga banyak baca buku-buku. Nah, memang ada beberapa sejarawan Barat itu yang mereka ini netral. Netral dalam menulis karyanya tuh netral dan termasuk ketika menggambarkan era Islam oke. Era Islam di Nusantara termasuk di Jawa itu banyak netral itu berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta yang mereka itu menyatakan memang Jawa itu sebenarnya identiknya dengan Islam. Itu mereka menyatakan seperti itu dan mereka itu berharap ini penelitian mereka itu dilanjutkan oleh orang Indonesia sendiri yang notabene beragama. Memang kita tuh pernah ketemu dengan ada seorang sejarawan, dia bukan orang Indonesia, dia bilang harusnya memang anda ini yang meneruskan proyek kami gitu. Karena anda Muslim, anda orang Indonesia asli, apalagi kalau orang Jawa bisa ini ya. Ini ada tulisan menarik itu kapan hari itu, karena ini sebenarnya tulisan ini ditulis oleh sejarawan Australia namanya Rickleff, Profesor MC Rickleff. Beliau ini sudah meninggal, jadi mendiang. Jadi ini salah satu tulisan terakhir beliau yang memang dikumpulkan. Jadi ada kumpulan artikel yang dikumpulkan terkait dengan sejarah Jawa, yang memang penulisnya rata-rata orang Barat. Hampir semua orang Barat. Jadi penulisnya di buku itu orang-orang Barat semua, dan artikelnya Pak Rickleff ini diterjemahkan oleh Mas Irfan Afifi ya. Beliau salah seorang ahli sejarah Jawa, orang Jogja. Dan itu menarik karena Pak Rickleff itu kalau saya baca secara sekilas itu dia bilang kita harus berani mengobrak-abrik konsep historiografi sejarah Jawa yang dibuat oleh Belanda. Karena gini, jadi kalau saya baca ini, kalau dari saya baca artikel itu akhirnya saya bisa jadi sejarah Jawa itu
itu terbagi dalam tiga fase. Sejarah Jawa dibagi dalam tiga fase. Tiga fase. Fase pertama itu adalah fase Islamisasi, datangnya Islam. Datangnya Islam. Yang ini membentuk identitas orang Jawa. Jadi Islam itu datang kan abad ke Jawa itu sebenarnya abad ke-9, abad ke-10. Islam hadir tuh. Islam hadir itu kan karena waktu itu banyak pedagang-pedagang Islam, pedagang Muslim itu yang diterima. Kita kan pernah ke makomnya Syekh Subakir di Magelang. Syekh Subakir itu diperkirakan datang di masa Mataram kuno. Yang lebih tua lagi itu ada catatan yang menuliskan catatan biksu Buddha yang dia tuh baru pulang dari India, dia mau kembali ke Cina, dia tuh tinggal di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu lebih tua dibandingkan Mataram. Ketika dia di Kalingga itu dia menulis tentang kedatangan utusan Raja Arab. Raja Arab. Ya Muslim. Raja Arab ini bisa ya khalifah. Dan itu diperkirakan di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah. Kalau Syekh Subakir itu di zaman Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah. Sudah mengutus terus ulama. Nanti karena ini kan makom ya, terus nanti ada catatan yang paling tua itu meninggalkan bukti itu adalah makam. Makam. Kalau makom itu kan dulu kalau orang Jawa itu bilang apa namanya? Ya petilasan. Orangnya makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Itu zamannya Erlangga. Itu di zaman Abbasiyah juga. Abbasiyah akhir. Dan Siti Fatimah binti Maimun ini termasuk orang menjadi bukti bahwa di pelabuhan Leran itu dulu sudah dihuni banyak kaum muslimin. Karena Siti Fatimah binti Maimun itu diperkirakan bapaknya yang namanya Maimun bin Hibatullah itu adalah Sabandar. Sabandar itu kepala pelabuhan. Jadi kerajaannya itu kerajaan Hindu. Rajanya Raja Erlangga. Tapi kepala pelabuhannya itu diserahkan kepada Muslim. Jadi terus ada lagi catatan itu kita pernah ke makamnya waktu itu karena pandemi kita nggak bisa masuk di Kediri. Makam Mbah Wasil. Mbah Wasil itu saya nggak ikut tuh. Hafal banget saya. Ikut. Enggak. Ente ikut. Yang kita nginep di hotel enggak ikut berhantu. Enggak ikut. Dibilangin kagak ngerti ya. Itu jadi Mbah Wasil terus kemudian yang makam paling ini di era Majapahit itu di Troloyo. Troloyo itu kita belum pernah ke sana. Tapi saya pernah karena dia dekat rumah saya kan. Troloyo itu menunjukkan era Islam kan. Ya, dan era Islam ini kemudian kan selama ini sebelum era Islam kalau di buku sejarah kan era Hindu Buddha. Padahal Hindu Buddha itu waktu itu hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara. Sebagian kecil. Hanya orang masyarakat hanya kalangan keraton atau bangsawan. Bangsawan. Iya. Ya, rakyat kebanyakan itu agamanya bukan Hindu Buddha. Tapi agama tradisional. Tradisional. Agama tradisional itu mereka tidak mengenal dewa-dewa. Jadi mereka itu menyembah roh. Dan inilah kemudian Islam datang, nanti puncaknya memang era Wali Songo kan. Era Wali Songo inilah kemudian bukan hanya rakyat yang berhasil diselamatkan, tapi juga sampai kalangan bangsawan. Dan itulah kemudian terjadi proses Islamisasi besar-besaran di Jawa. Dan termasuk karena Majapahit itu dia punya banyak kerajaan-kerajaan vasal di luar Jawa, tapi di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan ini melepaskan diri, mereka menyatakan diri masuk Islam. Ada Ternate, Tidore, Makassar, terus kemudian Buton, di Kalimantan, di Banjar, di banyak sampai Palembang. Mereka menyatakan masuk Islam. Ini dan inilah kemudian era inilah disebut era Islamisasi Jawa. Di mana kemudian kata Riklef itu, kata Pak Riklef itu bahkan di bukunya beliau itu dikatakan waktu itu Islam itu sangat mengakar kuat, membentuk identitas baru. Karena apa? Karena satu, orang Jawa itu menyatakan bahwa
Jawa itu Islam itu Jawa. Jadi kalau ada orang Jawa yang dia tidak memeluk Islam, dia dianggap bukan orang Jawa. Itu satu. Yang kedua, orang-orang Jawa waktu itu berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi semua hukum syariat Islam. Jadi bukan hanya individu tapi bahkan negaranya pun menerapkan syariat Islam. Karena itu Kesultanan Demak, Pajang, Mataram. Ya, itu kan mereka itu berupaya sedemikian rupa melaksanakan 5 rukun Islam itu termasuk haji. Makanya begitu abad ke-16, abad 15 kan? Abad 16 itu jumlah jamaah haji dari Nusantara, dari Kepulauan Nusantara itu melonjak di Mekah. Dan sejak abad ke-16 itu kata Martin van Brunessen, itu jumlah jamaah haji dari Asia Tenggara itu jumlahnya itu melebihi jumlah jamaah haji dari negeri manapun sampai hari ini. Kuota terbesar haji itu kan Indonesia kan. Karena memang sudah hampir memeluk Islam semua. Menunjukkan kuatnya komitmennya. Dan yang lebih menarik lagi kata Pak Riklef itu, orang-orang Jawa dulu kan memeluk roh. Mereka itu bukan hanya manusianya yang masuk Islam, bahkan roh-roh ini juga diislamkan. Roh-rohnya sudah masuk Islam. Diislamkan. Makanya kemudian kalau kita ke Gunung Lawu itu kan ada nama yang jaga danyangnya Gunung Lawu itu namanya Mbah Lawu. Mbah Lawu itu diislamkan. Di Roro Kidul itu juga statusnya kalau dikata KTP-nya muslimah dia itu. Kan dia akan menikah nanti itu, menikah ya. Jadi muslim, jadi diislamkan sampai ada yang menarik itu Sunan Kalijaga itu kan ngarang tembang rumeksa wengi. Yang diplesetkan jadi tembang lingsir wengi itu. Yang plesetin siapa sih? Ya enggak tahu itu buat ini katanya manggil manggil apa itu? Setan itu apa namanya? Kuntilanak katanya. Serem amat. Katanya gitu, tapi memang iya. Jadi tembang rumeksa wengi itu karena orang Jawa itu enggak bisa bahasa Arab kan zaman itu. Sunan Kalijaga itu ngarang sebuah tembang. Kan orang Jawa itu suka nembang. Nembang itu pakai bahasa Jawa. Nembang itu apa sih namanya? Kayak nyanyi gitu. Iya, kayak ada nadanya. Iya, ada nadanya itu kan. Ya, tembang itu isinya itu satu seruan untuk Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail kan. Nah, di zaman itu orang Qiyamul Lail itu juga resiko karena malam orang zaman dulu kan kamar mandi nggak di dalam tuh. Kamar mandi di luar. Di selain seruan Qiyamul Lail di situ ada juga doa tolak bala. Nah, kita malam hari itu loh kan kadang-kadang nggak hanya ketemu bangsa jin ya, ketemu Bagas. Bebutan ganas itu. Bagong gitu ya, kadang-kadang macan juga masih banyak, ular, kalajengking supaya dihindarkan dari itu semua. Biar orang bisa wudhu itu aman. Itu satu kan. Nah, tapi juga ada seruan di jam-jam itu dan jam-jamnya makhluk halus. Seruan dakwah untuk makhluk halus supaya masuk Islam dan ini menarik. Saya itu selalu cerita ke murid-murid ada aktivitas saya. Itu. Saya selalu cerita ke Rasulullah itu kan ada satu ketika itu datangi bangsa jin, minta masuk Islam, diajarkan Islam. Sekarang coba kita cek itu. Ketika Islamisasi keluar dari Jazirah Arab itu ke Turki, ke Asia Tengah, bahkan ke Andalusia, ada nggak cerita kita itu mengislamkan bukan hanya manusia tapi bangsa jin seperti dulu Rasulullah? Nggak ada, hanya ada di Jawa. Tapi bener ada aktivitas enggak kan? Ya secara khusus gitu. Tapi memang ya itu seruan memang untuk ada di isinya itu memang juga seruan untuk agar bangsa lelembut itu juga masuk Islam kan bangsa jin. Tapi saya tadi ada yang menarik ya. Ini sebelum dilanjutin Pak Fajar. Ini ada yang menarik itu kata kalimat Pak Fajar itu rakyatnya berhasil diislamkan sampai ke penguasa, sampai ke keraton-keraton. Ke bangsawan, kemudian bukan hanya itu tetapi berusaha menerapkan syariat Islam. Tadi kalau salah, itu ada aktivitas memang itu. Memang benar. Jadi walaupun nanti kan karena ini terkait juga bahasa ya. Jadi bahasa Jawa itu kan bahasa yang lebih kaya gitu. Kosakatanya lebih kaya dibandingkan bahasa Melayu. Karena kalau kita kan bahasanya bahasa Melayu. Makanya itu banyak sekali teks-teks Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu dia lebih banyak. Sehingga kesannya itu orang kadang-kadang melihat mungkin hari ini itu kadang-kadang melihat ini disangka itu adalah ajaran Hindu Buddha. Padahal itu ajaran Islam. Dan itu nanti terbukti dari penelitian
ada peneliti perempuan dari Amerika itu namanya Bu Nancy Florida. Dia itu meneliti naskah di Keraton Solo. Di Keraton Surakarta. Dia meneliti 12.000 naskah. 12.000 naskah? Iya. Si apa namanya Ibu Florida? Iya, Bu Nancy Florida itu tahu nggak? Dia bilang dari 12.000 naskah ini yang implisit itu berarti yang benar-benar berisi ajaran Hindu Buddha itu hanya 15 naskah. 15 naskah, sisanya tuh isinya Islam semua. Kaget beliau itu. Ini nih fakta sejarah yang menunjukkan bahwasannya memang Jawa itu kental dengan Islam. Sangat kental. Cuma memang tadi karena bahasa Jawa itu dia mampu menyerap bahasa Arab lebih banyak. Kalau bahasa Melayu itu kan nanti akhirnya bahasa Arab yang mempengaruhi bahasa Melayu kan. Nanti karena akhirnya banyak sekali kosakata Melayu itu yang berasal dari bahasa Arab. Nah bahasa Jawa itu enggak. Bahasa Jawa itu punya padanannya. Sehingga misalnya kayak di Jawa itu ada istilah sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu ternyata itu Uqdatul Kubra. Dari mana dan akan kemana kita akan kembali. Dan itu tuh untuk menjelaskan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu diterjemahkan ke bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya. Itu kan orang dikiranya ini ajaran Hindu Buddha padahal. Nah, itu berlanjut terus sampai lagi-lagi kedatangan penjajah. Penjajah tuh resek bener. Ya kan tadi tahap pertama Islamisasi ke Jawa. Ini kita masuk fase kedua. Fase kedua. Inilah yang bagaimana terjadi perang pemikiran Ghazwul Fikri para penjajah Barat ini kepada kaum muslimin di Jawa. Karena gini, Belanda itu kan posisinya di Batavia. Yang memusuhi Belanda, VOC waktu itu ada dua, satu Banten, dua Mataram. Mataram yang paling besar. Banten berarti ditaklukkan, tapi Mataram ini susah, berkali-kali perang. Awalnya VOC tidak peduli sampai kemudian VOC bangkrut, digantikan Inggris. Awalnya digantikan Prancis. Jadi di Eropa itu terjadi perang antara Prancis sama Inggris. Mereka berantem di Eropa, tapi kedua-duanya ini kompak menghabisi kaum muslimin. Wabil khusus Kesultanan, wabil khusus Khalifah Utsmani. Jadi di satu sisi mereka berperang, tetapi kompak untuk menghancurkan Islam. Iya. Itulah yang kemudian mereka itu tahu kalau menghadapi Islam, kaum muslimin dengan kekuatan angkatan bersenjata kalah. Makanya kemudian mereka menggunakan pemikiran. Itulah yang dilakukan Perancis di Mesir. Itulah yang dilakukan Inggris di India. Di Indonesia? Belum. Ini awalnya kan di ini. Antum lihat di India itu kan diagung-agungkan. India itu pada dulu kan Mughal Raya yang minggu lalu kita bahas masalah Rohingya. Tapi yang terkenal di India itu sekarang kan Hindu. Ya, di Mesir masih, kalau India oke lah, India itu kan sudah dipecah kan. Ada Pakistan, Bangladesh yang Muslim dan India yang khusus Hindu. Mesir itu kan masih negeri Muslim. Tapi yang terkenal di sana apa? Piramid tuh. Firaun. Yang diviralkan itu. Iya, itu dulu kerjanya Perancis. Perancis datang ke Jawa. Berarti disengaja ya. Oke. Mereka pakai itu untuk menaklukkan Mataram Muslim. Dendels awalnya, tapi Dendels itu kalah. Kalah oleh Inggris. Inggris dipimpin Raffles. Raffles lah yang kemudian lebih mendalam lagi. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Raffles? Yang dilakukan pertama kali oleh Raffles itu menggali Candi Borobudur dan Candi Prambanan, juga candi-candi yang ada di Dieng. Digali. Awalnya candi-candi itu udah hilang. Tertimbun tanah. Jangan kan di masa Islam, di zaman Mojopahit aja, orang Mojopahit yang waktu itu notabene belum Muslim itu sudah nggak tahu. Ada dulu Candi Borobudur. Itu kan kerajaan yang jauh sebelum Mojopahit toh. Ini atas perintah si Raffles. Karena Raffles melihat bahwa untuk mengalahkan kaum muslimin kita gali masa lalu sebelum era Islam. Dan kita arahkan bahwa orang-orang di wilayah itu bahwa mereka itu lebih agung, lebih mulia, lebih hebat di zaman sebelum Islam. Itulah namanya politik nativisasi. Nah, itu dilakukan terus menerus. Puncaknya nanti setelah perang di Diponegoro 1830, perang pemikiran ini lebih mendalam sampai orang Jawa itu dibagi 3.
Ada santri, ada priayi, ada abangan. Dibagi 3. Ya, di satu sisi Daulah Khilafah Utsmani sudah mulai melemah. Dan muncul juga banyak gerakan-gerakan baru di Islam itu yang pada akhirnya memang membuat Islam di wilayah yang jauh dari Arab ini juga semakin kacau. Itu berbarengan merosot-merosotnya pemikiran kaum muslim. Merosot semua. Islam itu lagi lemah-lemahnya. Iya, dan nanti era inilah yang kemudian Belanda itu ibaratnya membuat identitas baru bagi orang Jawa. Jadi seakan-akan Jawa itu terkenal dengan Jadi Muslim itu hanya identitas di ini saja. Selebihnya mereka itu masih yang Jawa itu ya Hindu Buddha. Padahal nggak gitu, yang kental itu awalnya Jawa itu Islam memang. Islam itu. Karena aktivitasnya kental Islam dibandingkan sampai nanti memang Hindu Buddha itu. Terus berlanjut sampai Indonesia merdeka dan orang-orang Jawa itu benar-benar terbelah karena politik. Mungkin nanti kita bahas lah politik ideologi setelah merdeka itu kan. Daulah Khilafah runtuh, dunia Islam terpecah belah, Indonesia merdeka dari penjajahan tapi masih terjajah secara pemikiran. Bahkan di Jawa itu akhirnya pecah 3. Kalangan santri, mereka itu yang afiliasi politiknya ke Partai NU dan Masyumi. Kalangan priayi yang ke PNI, kalangan abangan PKI. Abangan itu ke arah PKI. Sampai nanti ujungnya itu mentok itu di 60-an. G30 PKI kan. Orde lama gulung tikar diganti Orde Baru. Orde Baru itu kan PKI disikat. Komunis sudah nggak boleh lagi. PNI dilemahkan. PNI dilemahkan kan. Politik Islam itu sebenarnya Islam itu jauhkan dari politik. Tapi luar biasanya Islam itu memang hilang dari gelanggang politik, tapi gelanggang dakwanya itu masih hidup. Tetap jalan. Karena NU dan Muhammadiyah itu fokus dakwah akhirnya. Ya, di sisi lain tahun 80-an walaupun itu ada tekan terus tuh Orde Baru tuh. Tahun 80-an anak-anak muda muslim yang dulu aktif di AMI dan kemudian mereka ikut andil dalam menggulingkan Orde Lama. Itu kan mereka rata-rata dapat beasiswa ke luar. Mereka pulang ke Indonesia, mereka mengajar di kampus-kampus. Dari situlah muncul bibit-bibit aktivis Islam di kampus, di UGM, di IPB. Di IPB itu ada Kiai Didin Hafidzuddin. Ya, terus kemudian di mana? Di ITB itu ada dulu tuh saya lupa namanya. Kang siapa itu ya? Dulu terkenal, dia dosen ITB. Kang ini namanya Kang Imaduddin Abdurrahim. Ya, termasuk salah satu, dan Pak Miftah Farid yang terus di UGM itu ada Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, terus aktivis Jogja itu kan nanti ada Gus Dur, ada Cak Nun, Emainu Najib. Nah, mereka ini dakwah di kalangan intelektual muda. Ya, salah satu angkatan-angkatan yang lahir dari ini mahasiswa yang waktu itu masih mahasiswa itu dididik di sini itu ya Ustadz Ismail, Ustadz Rahmat. Itu dia. Ya, mereka ini istilahnya bergelut dan mereka akhirnya jadi tahun 80-an di kampus, akhirnya nanti puncaknya di tahun 90-an. Jadi kaum muslimin itu walaupun kalah di politik tapi identitas Islam menguat. Dakwahnya masih ada. Dakwah masih ada. Aktivitas dakwahnya masih terus. Orang itu semakin banyak perempuan yang pakai kerudung, bahkan aturan melarang penggunaan kerudung bukan jilbab ya, kerudung aja itu kan dilarang dulu. Di sekolah negeri, di kampus itu dihapus. Makin banyak siswi sekolah itu yang pakai kerudung, dan ya puncaknya Pak Harto naik haji. Pak Harto naik haji itu udah luar biasa. Jadi makanya kata Profesor Rickleff itu dakwah Islam di Jawa itu belum selesai. Karena setelah Belanda itu berhasil membuat identitas baru orang kaum muslimin di Jawa, akhirnya perlahan orang-orang Jawa itu kembali ke identitas Islam. Itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan memang
apa yang dulu dilakukan oleh Belanda di Jawa itu nanti dipakai oleh Belanda di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Termasuk mereka kan berhasil menang di Aceh itu kan pakai politik itu. Politik yang sama yang diterapkan di Jawa itu. Yang dulu kan yang aktornya kalau di Aceh kan Haji Gopar. Haji Gopar. Ya. Dan ini sebenarnya proses ini harus, kata mendiang Pariklev itu di akhir tulisannya itu dia bilang ini akan berlangsung semakin baik. Artinya orang-orang Indonesia itu semakin kuat ya kembali ke identitasnya Islam itu kalau kemudian sejarah keagungan Islam di Nusantara itu dinaikkan lagi. Oh, diingatkan kembali. Diingatkan kembali karena kan itu di-cut oleh Belanda. Dan itu peran itu harus ya dilakukan kalau bisa ya orang asli Indonesia sendiri atau Jawa. Makanya, orang Jawa itu sendiri. Ketika saya membaca tulisan ini, saya teringat bahwa salah satu tujuan kita bikin film JKDN itu kan salah satunya memang untuk itu gitu loh. Untuk mengingatkan kembali. Walaupun ada orang bilang ini politis dan sebagainya, loh dulu tuh politis kok. Ini menarik nih Pak Fajar, ini ceritanya serius ya. Iya, fakta sejarah. Gak ada bercandanya. Iya, fakta sejarahnya ini menarik, menurut saya ini menarik sekali ya. Apa namanya, memang itu ternyata memang sudah dibuat atau diatur dijadikan strategi para penjajah. Ya Islam itu seakan-akan ditutupi dengan aktivitas orang-orang Jawa, dengan kata lain tuh Hindu Buddha. Dan ini kan bukan ansih, wah ini bukan orang Pawajar, orang Jawa itu Jawa, bukan. Karena sampai hari ini politik negeri kita itu masih Jawa sentris gitu. Jawa sentris. Jawa sentris kan antum ada presiden orang Betawi. Ada belum? belum ada. Sidul aja mentok jadi ini doang. Ini pelajaran yang berharga bagi kita Pak Fajar. Ini waktu juga Pak Fajar ini berharga bagi kita, tentunya bagi saya dan tentunya mungkin kita butuh diskusi panjang. Ini suatu poin yang luar biasa. Ternyata ini strategi penjajah memang. Masih kalau di benak kita nih kalau Jogja atau daerah Jawa itu ya jarang sekali kita selain yang diingat gitu kan, Borobudur. Walaupun ya kan? Prambanan. Monumennya itu masih menarik. Kalau ngobrol sama Niko ya, Mas Niko tuh bilang dan juga Mas Bintoro ya, karena kameramen kita tuh kalau mau ngungkap sejarah Islam di Jawa itu lebih mudah. Karena apa? Orang Jawa itu ya untung ada faktor itu juga ya. Merawat hal yang keramat. Jadi makam-makam wali, makam-makam ulama itu masih ada, masih bisa kita temui. Sempat bahkan kita kunjungi kan. Ya masih muda kan, masih muda. Artinya bahkan kita belusuan di kampung pun itu orang kampung itu masih itu makamnya Mbak ini gitu. Dan makam itu kan biasanya dibedakan dari makam yang lain sehingga kita nggak susah nyarinya gitu. Itu sebenarnya itu yang itu pertahanan itu. Jadi itu dulu artinya itu upaya terakhir orang Jawa itu memelihara identitas mereka sebagai Muslim. Di tempat lain itu walaupun kelihatannya secara physically itu mereka lebih santri atau lebih syar'i atau lebih Muslim dibandingkan orang Jawa itu. Tapi mereka itu termakan arus modernisme ya. Dan mereka itu kayak nggak peduli dengan sejarahnya. Antum kita keluar Jawa itu. Keluar Jawa ya, bahkan keluar area Jawa gitu. Kita tuh kan ada susah itu. Bener-bener belusuk kan gitu tuh. Bener kan? Makam itu kayak nggak dibiarin itu kan. Ada beberapa yang dijaga, tapi kan lebih banyak dibiarkan kan. Kita tuh susah. Ini mana makamnya tuh. Bahkan orang kampung tuh nggak tahu kalau ini makamnya ulama besar gitu. Ya tapi ini pelajaran juga bagi kita gitu kan. Ini kita bersama-sama membongkar sejarah itu penting ya. Dan itu penting untuk identitas gitu kan, untuk mengetahui bahwasannya memang di Jawa itu Islamnya itu kuat gitu kan. Di Jawa dan kuat. Di Nusantara lah. Jawa khususnya Nusantara pada umumnya. Ini biar kesannya nggak Jawa sentris ya. Tapi Jawa itu faktor utama gitu. Tapi kan kita membahas tentang Islamnya di Jawa gitu. Yang ada andil penjajah yang sengaja untuk menutup-nutupi itu. Sampai Borobudur digaris. Saya baru tahu itu atas perintah si
Raffles yang bikin Singapura itu. Singapura. Bener apa kagak? Iya bener. Ini suka bercanda dulu masalah. Bener. Ente pernah ke Singapura nggak? Iya Pak. Belum Singapura ya? belum dah. Kita kapan-kapan nyari laksa ke Singapura. Singapura, saya udah Singapura. Oh katanya nggak pernah keluar negeri. Udah. Malaysia, Singapura, Thailand. Jadi ngomongin jalan-jalan kita. Terima kasih Bapak. Bulan depan saya punya paspor. Iya amin. Amin, doain teman-teman. Teman-teman Pak Fajar mau jalan-jalan. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin ya kan. Tapi berangkat umroh dulu doain. Amin. Saya nggak diajak. Ya, ayo. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa beli kalendernya. Klik linknya di bawah ini. Sangat berguna. Bagi karyawan berguna untuk menandai kapan gajian. Iya, panjang lah urusannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.